Jika zat gizi daripada bahan pakan itu jelek, maka itu akan menjadi masalah pada tubuh ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, selamat datang di Literasi Live. Saya Maria Endo Mahata, salah seorang guru besar dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas pada Departemen Nutrisi dan Teknologi Industri Pakan. Bidang keahlian saya adalah nutrisi ternak unggas. Nutrisi menurut WHO definisinya adalah proses pengambilan, metabolisme, dan pemanfaatan oleh ternak untuk kebutuhan hidupnya. Sedangkan zat gizi merupakan zat kimia yang terkandung di dalam bahan pakan dan dimanfaatkan oleh ternak. Masalah utama dalam nutrisi pakan ternak unggas di Indonesia itu terkait dengan kandungan zat-zat gizi yang ada dalam bahan pakan tersebut. Kita tahu bahwa bahan pakan ternak unggas yang biasa digunakan adalah jagung, dedak padi, bungkit kedelai, bungkit kelapa, tepung ikan, minyak kelapa biasanya yang juga dimasukkan untuk menunjang kekurangan energi dan bahan-bahan premix untuk kebutuhan mineral dan vitaminnya. Nah, jika bahan-bahan pakan tersebut kualitas gizinya jelek akibat dari kualitas bahan yang jelek seperti jagung yang kandungan airnya bisa melebihi 14%, membuat mudahnya jamur tumbuh. Nah, kalau sudah ditumbuh jamur, itu akan bisa menyebabkan penghasilan toksin oleh jamur tersebut yang biasanya akan mengganggu kesehatan ternak. Selanjutnya masalah tepung ikan ya. Tepung ikan ini di lapangan sering ditemukan kadar garamnya tinggi. Nah, ini bisa menyebabkan encernya feses ayam dan itu berpengaruh kepada liter. Nah, liter kalau sudah ditumpai oleh feses ayam yang encer akan mudah ditumbuhi oleh mikroorganisme yang dapat mengganggu kesehatan unggas kita. Nah, selain itu tepung ikan juga biasanya tercampur dengan bahan-bahan lain yang menyebabkan tingginya kandungan protein. Namun protein tersebut tidak memiliki kualitas yang baik karena tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh unggas. Nah, selain itu kandungan serat kasar yang tinggi pada dedak sekarang ini juga sering ditemukan karena tercampurnya dedak halus dengan sekam padi yang berbahaya sangat dengan kesehatan ternak unggas karena akan mengganggu saluran pencernaan ternak unggas. Jika zat gizi daripada bahan pakan itu jelek, maka itu akan menjadi masalah pada tubuh ternak karena ternak akan kekurangan zat gizi sehingga dia tidak dapat bertumbuh dan berkembang serta menghasilkan produksi yang optimal. Misalnya, broiler bisa menghasilkan berat badan 1,25 kilo dalam 4 minggu ataupun ayam petelur bisa menghasilkan telur sebanyak 420 sampai umur 90 minggu tidak akan tercapai jika zat gizi yang berasal dari pakan yang dimakannya tidak memenuhi kebutuhannya. Peternak perlu memikirkan zat gizi yang seimbang untuk pemeliharaan ternak unggas mereka karena unggas itu memiliki periode pemeliharaan yang berbeda-beda untuk setiap kelompok jenis unggas. Misalnya untuk broiler kita kenal periode pemeliharaan starter, grower, finisher, kemudian ayam petelur starter, grower, darah, dan bertelur. Semua periode pemeliharaan tersebut membutuhkan zat gizi yang berbeda-beda. Sehingga kalau tidak kita susun ransum atau pakannya sesuai dengan kebutuhan setiap periode pemeliharaannya, maka mereka tidak bisa memberikan produktivitas yang optimal untuk masing-masing jenisnya. Jenis bahan pakan yang baik untuk pemeliharaan ternak unggas adalah tentu saja jenis bahan pakan yang mengandung
zat-zat gizi yang dapat memenuhi kebutuhan ternak unggas yang dipelihara oleh peternak. Syarat suatu bahan pakan untuk ternak unggas adalah yang pertama, mudah didapat atau tersedia secara terus-menerus, tidak berharga mahal, tidak mengandung anti nutrisi, mudah dicerna, dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Sehingga bahan-bahan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pakan yang dapat memenuhi persyaratan bahan pakan ternak unggas. Pemerintah kita sebetulnya sudah memiliki regulasi untuk keamanan pakan nasional dan mengawasi mutu pakan. Seperti pemerintah sudah menerbitkan Standar Nasional Indonesia tentang kebutuhan zat-zat makanan dan bahan pakan. Kemudian yang kedua adalah adanya peraturan pemerintah tentang tata cara pengawasan mutu pakan. Kemudian juga adanya peraturan pemerintah melalui Kementerian Pertanian tentang bagaimana pendaftaran pakan dan bagaimana membuat pakan yang baik dengan menerbitkan modul cara pembuatan pakan pada tahun 2024. Selanjutnya juga ada aturan untuk sertifikasi pada industri pakan seperti adanya sertifikasi internasional GMP yaitu Good Manufacturing Practice Plus yang merupakan sertifikasi terstandarisasi internasional untuk industri pakan. Yang diawasi itu adalah bagaimana proses pembuatan pakan, di mana dibikin, bagaimana efeknya ke lingkungan, kemudian personal yang melakukan produksi tersebut semua terstandarisasi sehingga semua proses produksi dapat terukur dengan baik. Harapan kita semua tentunya pengawasan mutu pakan, regulasi keamanan pakan yang berdasarkan aturan-aturan pemerintah dapat berjalan maksimal. Sehingga penelitian-penelitian di bidang perunggasan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian bisa saling menunjang terutama untuk program-program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan protein hewani nasional dari sisi produk unggas. Saya Profesor Maria Indomahata. Sampai jumpa.